Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana sih datangnya rekomendasi video yang akan bisa membuat video-video kita itu disebarluaskan dan dimunculkan di halaman beranda-beranda para pengguna YouTube? Yang pasti apabila video kita sudah disebarluaskan dan dimunculkan di beranda-beranda orang lain, video kita akan mendapatkan penayangan tinggi atau mendapatkan viewer. Nah, karena video kita sudah direkomendasikan. Tetapi di sini yang kita tahu mungkin ya, apabila video kita itu ingin direkomendasikan, dalam hitungan 2 jam video kita harus memenuhi ketiga syarat. Syarat yang pertama, penayangan harus centang hijau. Yang kedua, rasio klik harus centang hijau. Begitu pula di bagian durasi tonton harus centang hijau. Tetapi itu pun terkadang tidak menjamin ya. Meskipun di video kita itu centang semua, terkadang viewer tidak mau bertambah. Itu tandanya video kita belum direkomendasikan. Lalu kita semua sebagai YouTuber pemula yang video-videonya itu masih disebarluaskan di lingkungan para YouTuber pemula lagi, bagaimana caranya supaya mungkin video kawan kita bisa direkomendasikan, video kita juga bisa direkomendasikan sehingga penayangannya akan tinggi. Nah, hal yang harus kita lakukan, yang pertama, kita di saat menonton video kawan kita mungkin lewat notif ya, nah kita tonton dengan durasi full. Di saat kita menonton video kawan kita, kita coba scroll ke bawah, apakah di bawah tersebut mungkin ada video kawan kita nih yang terbaru, yang baru 1 menit diupload atau 2 menit diupload ya. Nah, kita tonton, kita berkomentar. Begitu pula video yang kita komentari harus memahami atau harus bisa membantu kita yang berkomentar dengan cara menonton videonya dengan durasi full sama, dan usahakan jangan sampai kita itu berkomentar tidak sesuai dengan apa isi konten kita. Itu percuma kalau menurut saya ya. Di saat kita sudah menonton video sampai full tetapi komentar tersebut justru tidak sesuai dengan isi kontennya, bisa jadi komentar kita itu akan ditahan untuk ditinjau karena dianggap spam, dan video kawan kita bukannya mendapatkan rekomendasi, justru video kita pun tidak akan direkomendasikan ya apabila kita berkomentar tidak sesuai dengan isi kontennya. Mungkin kalau kita menonton biasa sampai full nih, dalam 3 menit kita itu coba tulis komentar. Karena dalam hitungan 3 menit sudah pasti kita tahu nih ternyata isi kontennya seperti ini, dan kita pun bisa melihat dari judulnya juga ya. Apabila kita judulnya paham nih dan isi kontennya paham, komentarlah sesuai dengan isi kontennya. Jangan sampai kita meskipun kita tahu isi kontennya tentang ini, kok komentarnya hadir pertama, like 5, ataupun hadir menyimak. Itu tidak sama sekali berpengaruh kepada video kawan kita ya. Sama sekali justru video kawan kita lah yang akan buruk, dan channel kita pun sudah pasti dianggap spam karena komentarnya tidak sesuai ya. Apa sih susahnya kalau komentar kita itu pada, misalkan kita nonton video tentang masak, mungkin kita cukup, waduh baru tahu nih masakan seperti ini ternyata bisa seenak ini. Nah, kalau menurut saya itu lebih bagus ya kalau kontennya itu tentang ngevlog, mungkin tentang keindahan alam. Coba kita berkomentar, begitu indahnya alam ini ya, sungguh menakjubkan. Itu pun komentar yang bagus kalau menurut saya. Begitu pula sahabat semua di saat menonton video-video tentang tutorial YouTube, tentang mancing, sesuaikanlah apa sih isi kontennya. Nah, di situ lambat laun channel kita itu akan direkomendasikan dan video kita sudah pasti akan mendapat rekomendasi. Jangan sampai kita sudah capek-capek nonton video durasi full, komentarnya hanya ya dibilang sia-sia. Bahkan ada juga yang tidak muncul karena ditahan untuk ditinjau. Nah, itu yang harus kita hindari ya, agar video kita bisa mendapatkan rekomendasi ya. Sesama YouTuber pemula dari sekarang yang terbiasa mungkin ya, biasa nonton video kawan kita hanya 2 menit dan biasa kita berkomentar di video orang lain ya dibilang komentarnya tidak benar atau salah ya. Dari sekarang perbaikilah, komentarlah. Apa sih susahnya kita itu menulis ya.
dengan sesuai isi kontennya. Saling support itu tidak harus kita menonton terus videonya, tidak. Yang penting kita itu di saat ada waktu nih kita buka YouTube dan di situ ada video kawan kita yang terbaru, nonton. Karena kita semua kan tahu ya, tidak mungkin kita itu harus setiap hari megang HP, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Tetapi di saat kita senggang dan kita menonton video kawan kita, usahakan dari sekarang berkomentarlah yang bijak. Ya, sesuaikan isi kontennya, jangan sampai kita sudah capek-capek menonton sampai full tapi komentar kita tidak nempel ya. Nah, itu yang pertama, agar video kita itu bisa mendapatkan rekomendasi. Dan yang kedua, sudah pasti video kita pun harus bisa diperbaiki bagaimana sih cara pengisian metadatanya. Metadata sangat penting karena YouTube akan menilai di saat kita upload itu ya, video kita dicek. Ya, di saat kita proses upload itu YouTube mengecek, oh ternyata dari thumbnail, dari judul, dari metadata di bagian deskripsi, oh udah sesuai nih dengan isi kontennya. Nah, itu akan dinilai oleh YouTube. Mungkin YouTube akan terus menyebarluaskan video kita apabila sesuai video kita itu dengan metadatanya. Beda dengan kalau kita membuat thumbnailnya tidak sesuai atau dibilang clickbait ya, dan judulnya pun clickbait, itu biasanya jarang-jarang video kita itu akan disebarluaskan. Nah, beda dengan kalau youtuber besar ya. YouTuber besar itu kalau membuat judulnya, meskipun judulnya ngaco ya, dibilang ngaco itu ya mungkin tidak sesuai. Kadang-kadang ya ada yang mengandung seksual atau gimana, itu tetap mendapatkan penayangan atau tetap mendapatkan viewer. Karena apa? Ya karena mereka sudah banyak pengikutnya. Beda dengan kita yang masih YouTuber pemula, ya kita di sini sebagai YouTuber pemula, ya YouTuber pemula juga yang mau membantu kita ya. Kita bantu channel ini dan ini harus mau bantu channel kita. Lambat laun video kita akan disebarluaskan. Sebetulnya itu ya syarat untuk mendapatkan rekomendasi. Yang pertama mungkin ya kita harus bisa menyesuaikan isi kontennya. Apa sih sebetulnya yang diminati oleh penonton di channel kita, itu lambat laun video kita akan direkomendasikan. Dan yang kedua, hindari terus melakukan spam di channel-channel orang lain ya. Jangan sampai kita sering berkomentar di channel orang lain dengan komentar spam ya, karena mungkin kalau kita komentar spam itu channel kita pun akan terbawa spam. Dan yang kedua, tentunya kita harus bisa memperbaiki di saat pembuatan thumbnail. Thumbnail inilah yang akan berpengaruh ya, akan diklik ya oleh para pengguna YouTube. Karena dari thumbnail tersebut menarik dan ternyata isi kontennya pun menarik, itu akan terus direkomendasikan. Dari sekarang ayo pembelajaran ini semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabat YouTubeku. Dan di sini pun saya bukan sok tahu ya, karena yang saya perhatikan video yang ingin direkomendasikan tetapi masih banyak komentar-komentar yang negatif ya, yang justru channel inilah yang tidak mendapat rekomendasi dan channel kita pun tidak mendapat rekomendasi. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.